Bab 055. Setelah cukup lama berkonsultasi dengan dokter, Arneta diminta untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah ginjalnya cocok untuk didonorkan pada Bu Maria. Cukup lama menunggu hasil pemeriksaan, Arneta kembali masuk ke dalam ruangan dokter yang akan membacakan kecocokan ginjalnya dengan ibunya. Sayang sekali, Mbak, ginjalnya Mbak tidak cocok untuk didonorkan untuk Bu Maria. Tubuh Arneta seketika lemas setelah mendengarnya. Lalu saya harus bagaimana lagi, dok? Saya gak memiliki saudara lagi yang bisa mendonorkan ginjal untuk ibu saya, kata Arneta. Kedua bola matanya yang tadinya nampak putih kini sudah memerah dan tergenang air mata. Satu-satunya jalan hanya menunggu pendonor dari orang lain, Mbak. Tapi untuk saat ini, belum ada pendonor yang cocok untuk Bu Maria. Mbak butuh waktu untuk menunggunya. Helaan napas Arneta semakin berat saja. Entah akan sampai kapan ibunya menunggu pendonor ginjal. Arneta sangat mencemaskan keadaan ibunya selama menunggu. Apakah ada kemungkinan jika pendonornya bisa segera ditemukan, dokter? Untuk hal yang satu itu, saya belum bisa memastikannya. Tapi saya akan berusaha membantu untuk ikut mencarinya dari beberapa bank ginjal di rumah sakit lain. Lalu bagaimana dengan kondisi ibu saya selama menunggu pendonor ginjal yang cocok untuk dirinya? Saya akan berusaha memberikan perawatan yang baik untuk ibu Anda. Sementara menunggu, saya dan tim medis lainnya akan mengontrol pola makannya dan obat rutin yang harus Bu Maria konsumsi. Arneta tertunduk lemas. Dia takut bila ibunya tidak sanggup menahan rasa sakitnya terlalu lama walau dokter dan tim medis lainnya sudah memberikan perawatan terbaik untuk dirinya. Keluar dari dalam ruangan dokter, Arneta melihat semua kontak yang ada di ponselnya. Dia berharap bisa menemukan kontak keluarga ibunya yang berada jauh. Namun, di saat ia sudah menemukannya dan mencoba menghubunginya, panggilan teleponnya tak kunjung diangkat. Bahkan saat ia melakukan panggilan berikutnya, nomor ponsel yang dihubunginya sudah tidak aktif. Siapa lagi yang bisa aku harapkan untuk membantu ibu? Lirih Arneta. Rasanya dia ingin sekali putus asa dengan keadaannya saat ini. Namun, mengingat ada seorang ibu yang menunggu dirinya di dalam ruangan perawatan dalam kondisi lemas tak berdaya, membuat semangat Arneta kembali tumbuh. Aku harus bisa mencarikan uang dan pendonor untuk ibu, gumam Arneta. Satu-satunya hal yang harus ia lakukan saat ini tentu saja mencari uang sembari menunggu pendonor ginjal untuk ibunya. Karena bila pendonor yang ia tunggu sudah didapatkan, Arneta juga membutuhkan uang untuk proses operasi ibunya yang terbilang sangat mahal. Arneta, suara panggilan yang terdengar dari arah yang tidak jauh dari dirinya berada, membuat pandangan Arneta tertuju ke sumber suara. Di sana, terlihat seorang wanita parubaya berjalan ke arah dirinya. Bu Marwah, sapa Arneta. Dia tersenyum ramah menatap majikan ibunya itu. Bu Marwah semakin mendekat pada Arneta. Arneta, gimana kondisi Bu Maria sekarang? Apa sudah mulai membaik? Tanya Bu Marwah. Ia baru memiliki kesempatan melihat keadaan Bu Maria karena 2 minggu belakangan ini disibukkan dengan pekerjaan di luar kota. Arneta menggeleng pelan. Ekspresi wajahnya yang nampak bersedih saat ini membuat Bu Marwah menyimpulkan jika kondisi Bu Maria saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kamu yang sabar ya, nak. Bu Marwah hanya bisa menenangkan Arneta. Karena untuk saat ini, cuma itulah yang bisa ia berikan untuk Arneta. Bu Marwah segera masuk ke dalam ruangan perawatan seusai berbicara dengan Arneta. Arneta pun ikut masuk ke dalam ruangan perawatan ibunya untuk menemani Bu Marwah. Melihat kondisi Bu Maria saat ini, membuat Bu Marwah merasa prihatin. Wanita yang selama ini ia kenal adalah sosok yang kuat, ternyata menyimpan penyakit mengenaskan seperti saat ini. Tak lama berada di ruangan perawatan Bu Maria, Bu Marwah lekas berpamitan untuk pergi. Tak lupa sebelum meninggalkan Bu Maria, dia menitipkan uang pada Arneta. Ini adalah gaji ibu kamu bulan kemarin dan sisanya ada sedikit uang buat bantu-bantu biaya hidup dan pengobatan kamu.
Arneta terkesiap mendengarnya. Dia menatap uang yang nominalnya cukup banyak di tangannya saat ini. Apa ini tidak berlebihan, Bu? Bu Marwah mengulas senyum. Tentu saja tidak. Sesama manusia, kita harus saling membantu bukan? Arneta mengangguk pelan. Dia pun berterima kasih atas kebaikan Bu Marwah saat ini. Selepas kepergian Bu Marwah, Arneta memutuskan untuk duduk di kursi yang tersedia di dekat ruangan perawatan. Di sana, Arneta memikirkan bagaimana caranya ia bisa mendapatkan pekerjaan yang tidak membutuhkan waktu lama untuk dirinya meninggalkan ibunya. Tapi mana ada pekerjaan yang seperti itu? Jikapun ada, pasti gajinya hanya cukup untuk makan aku saja. Lirih Arneta, semakin gundah saja hatinya saat ini. Uang pemberian Bu Marwah tadi ditambah uang dari Mbak Yulia tempo hari, juga tidak akan cukup untuk membantu biaya pengobatan ibunya. Cukup lama berpikir, Arneta tak kunjung mendapatkan solusi atas permasalahannya saat ini. Lebih baik aku temani ibu di ruangannya saja. Arneta lekas bangkit dari duduknya dan kembali masuk ke dalam ruangan perawatan. Walau sudah senantiasa berada di dekat Bu Maria selama ibunya melakukan perawatan di rumah sakit, namun Arneta masih merasa berat saja untuk meninggalkan Bu Maria untuk berbelanja di minimarket sebentar. Pergilah, ibu bisa dijaga perawat di sini, kata Bu Maria yang menyadari kegundahan putrinya saat ini. Arneta menghela napas dan akhirnya mengangguk mengiyakannya. Setelah keluar dari dalam ruangan rawat ibunya, Arneta menitipkan pesan pada perawat untuk menjaga ibunya selama ia tidak ada di sana. Saat sudah berada di minimarket, Arneta mempercepat pergerakannya mengambil barang-barang kebutuhannya yang sudah habis. Karena terlalu terburu-buru untuk mengambil barang-barang yang ia butuhkan, Arneta tidak sempat melihat ke arah lain dan menyadari jika ada sosok yang sangat dikenalinya tengah berada di dekatnya saat ini. Arneta. Terdengar suara yang tidak asing di telinganya memanggil namanya. Arneta menoleh, menatap ke sumber suara di mana saat ini Kayla berdiri tak jauh darinya berada. Kayla, Arneta terbelalak kaget melihat sosok Kayla. Mengingat dia sudah sangat malu untuk bertemu dengan Kayla, Arneta memutuskan untuk segera pergi dari hadapan Kayla. Dia melangkah ke arah kasir dan membayar seluruh barang belanjaannya. Mas, kenapa aku melihat sepertinya Arneta lagi gak baik-baik aja, ya? Vano mengusap kepala Kayla dengan sayang. Bukannya sudah kukatakan sejak lama agar kamu tidak perlu memikirkan dia dan ibu tiri kamu lagi. Kayla menghela napas dalam. Walau dia masih mengingat bagaimana kejamnya adik dan ibu tirinya kepadanya saat itu, tapi Kayla merasa tetap ingin peduli kepada mereka. Aku harus segera pergi dari sini. Aku gak boleh lagi memperlihatkan wajahku di depan Kayla. Arneta yang sudah selesai membayar barang belanjaannya di kasir pun segera melangkah untuk pergi. Pertemuannya dengan Arneta beberapa saat lalu, membuat pemikiran Kayla terus tertuju pada wanita itu. Kayla berpikir keras, apakah saat ini kehidupan Arneta baik-baik saja? Atau ada masalah di dalam hidupnya? Setahun tak lagi bertemu dengan Arneta dan Bu Maria, ditambah tak diizinkan oleh Vano untuk mencari tahu informasi tentang mereka, membuat Kayla sama sekali tidak tahu bagaimana kehidupan Bu Maria dan Arneta saat ini. Kamu kenapa, sayang? Masih kepikiran dengan Arneta? Vano bertanya saat melihat istrinya yang sedang melamun entah karena apa. Pandangan Kayla beralih pada Vano. Wanita itu hanya diam dengan ekspresi wajahnya yang nampak datar. Vano menghela napas melihatnya. Tanpa dijawab oleh Kayla, Vano sudah dapat menebak jawabannya seperti apa. Bukannya sudah aku katakan agar tidak memikirkan mereka lagi. Mereka udah sangat jahat pada kamu. Bahkan terakhir kita bertemu Arneta, dia masih saja jahat kepada kamu walaupun kalian sudah tak pernah lagi bertemu. Kayla tak bisa menampik perkataan Vano. Namun, walau bagaimanapun, Arneta dan Bu Maria pernah menjadi bagian keluarganya. Sangat sulit bagi Kayla untuk tidak peduli dan memikirkan mereka. Begini saja, agar kamu bisa lebih tenang, kamu doakan saja yang terbaik untuk mereka. Jangan lupa,
Doakan juga agar mereka segera diberikan kesadaran dan mau merubah sikap mereka menjadi lebih baik. Kali ini Kayla melakukan apa yang Vano sarankan. Tidak baik juga menurutnya kalau dia sampai terlalu memikirkan nasib Bu Maria dan Arneta. Apalagi saat ini dia sedang mengandung adik Julie. Dia harus menjaga diri agar tetap baik-baik saja. Oh ya, sayang. Apa kamu udah mempersiapkan kado pernikahan untuk Mutia dan pria itu? Tanya Vano mengingatkan Kayla dengan acara pernikahan Mutia dan Anton yang akan digelar dalam waktu dekat. Oh ya? Aku hampir saja melupakannya, sayang. Nah, terlalu mikirin hal yang gak penting, kamu lupa kalau ada hal yang jauh lebih penting untuk kamu pikirkan. Kayla tersenyum meringis mengiyakan perkataan Vano. Agar tidak terlalu lama menunda waktu mencari kado pernikahan untuk Mutia, Kayla langsung saja menghubungi seseorang yang jauh di sana dan memintanya mempersiapkan kado untuk pernikahan Mutia. Jadi siapa saja yang akan ikut dengan kita ke kampung, Mas? Kayla memastikan agar bisa dengan mudah mempersiapkan segala kebutuhan mereka sebelum mereka pulang kampung nantinya. Sepertinya cuma mama dan keluarga kecil kita aja. Jenna gak jadi ikut. Katanya ada kerjaan yang gak bisa ditinggalkan di hari yang sama dengan pernikahan Mutia. Kayla mengangguk paham. Dia tidak memaksa untuk Jenna bisa ikut. Dia mengerti kesibukan Jenna sebagai orang yang mulai berpengaruh di perusahaan dan beberapa usaha besar keluarga mereka. Ya sudah, sekarang kita makan dulu, ya. Kasihan adik kelamaan gak dikasih makan. Ajak Vano sembari memberikan usapan lembut di perut Kayla. Kayla mengiyakan dengan wajah tersenyum. Anak di dalam perutnya pun sepertinya ikut tersenyum saat ini karena akan dibawa makan enak oleh sang papa. Vano pun dapat merasakan pergerakan di dalam perut sang istri. Suka gerak gini ya adek kalau papa usah perut mama. Vano mengajak calon anaknya yang masih tumbuh dan berkembang di dalam rahim Kayla. Iya nih, Papa, suka banget adek kalau diusap perut mama sama papa. Kayla membalas dengan menirukan suara anak kecil. Senyuman di wajah Vano semakin terkembang mendengar perkataan istrinya. Kalau dijenguk papanya, suka banget juga gak? Lagi, pertanyaan mesum keluar dari mulut Vano. Kayla sontak mencubit gemas paha suaminya hingga membuat Vano meringis. Kalau gak mesum berapa, Mas? Tanya Kayla malas. 1 triliun, sayang, kelakar Vano. Kayla jadi kembali mencubit gemas paha Vano. Mahal amat, aku mana ada uang segitu. Vano jadi tergelak mendengarnya. Masa sih gak punya? Padahal hampir seluruh hartaku sudah aku berikan sama kamu dan anak kita loh, sayang. Kalau ditotalin mah harganya, perkataan Vano terhenti karena Kayla kembali mencubit pahanya. Cukup, gak usah dibahas nominalnya. Bisa kejang aku membayangkannya. Balas Kayla. Bagaimana tidak? Harta yang sudah Vano berikan untuk dirinya terbilang sangat banyak. Bahkan bisa dijamin sampai 7 turunan, hartanya tak akan habis. Untung saja Kayla memiliki gaya hidup sederhana hingga tak membuatnya terlihat maruk dengan kekayaan yang ia punya. Vano selalu dibuat gemas setiap kali melihat tingkah istrinya itu. Tak ingin menggoda Kayla lagi karena jarak restoran yang mereka tuju sudah hampir dekat, Vano pun membelokkan mobil miliknya ke arah kanan di mana letak restoran berada. Kenapa suka banget ajak aku makan di restoran yang mahal sih, Mas? Tanya Kayla. Rasanya hidupnya semenjak kembali dengan Vano, selalu dilimpahkan kemewahan. Kayla jadi tak enak hati karena Vano terus mengeluarkan uang yang banyak untuk dirinya. Karena aku mampu, sayang. Balas Vano seadanya. Jawaban yang ia berikan itu, membuat Kayla menghela napas dan tak ingin meresponnya daripada membuat kesombongan Vano jadi meningkat di atas rata-rata. Turun dari dalam mobil, Kayla melangkah masuk ke dalam restoran sambil bergandengan tangan dengan Vano. Seorang pelayan yang tengah berdiri di dekat pintu masuk pun mengarahkan mereka menuju meja yang masih kosong dan mempertanyakan menu makanan yang akan dipesan. Kamu harus makan makanan yang sehat agar kebutuhan nutrisi anak kita terpenuhi di dalam perut ya, sayang. Kata Vano seraya mengusap perut Kayla dengan sayang.
Kayla mengiyakan saja perkataan suaminya itu. Selama ia hamil anak kedua, Vano memang overprotektif kepada dirinya dan memanjakannya. Mungkin karena Vano ingin menebus kesalahannya di masa lalu sehingga dia melakukan semua itu. Gak enak banget ya, Mas. Kita cuma makan berdua di sini. Sedangkan Julie di rumah. Keluh Kayla. Dia jadi teringat dengan putrinya saat melihat seorang wanita masuk ke dalam restoran sambil menggandeng tangan anaknya. Nanti malam kita bisa makan bareng dengan Julie, sayang. Untuk saat ini, biar kita makan berdua dulu saja. Kayla mengangguk saja mengiyakan perkataan suaminya itu. Saat ini, dia pun tak bisa memaksa agar bisa makan bersama Julie mengingat waktu dan kesempatan tidak mendukung. Saat makanan yang mereka pesan telah tiba, Vano mengambilkan makanan untuk Kayla. Sudah menjadi kebiasaan pria itu melayani sang istri yang sedang hamil. Kayla pun tidak lagi melarang. Pasalnya, semakin dilarang, Vano tetap saja melakukannya. Makan ikan, ayam dan daging biar proteinnya terpenuhi dengan baik. Kata Vano seraya mengambil makanan yang ia maksud. Jangan banyak-banyak dong, Mas. Aku gak selera makan kalau sebanyak ini. Tidak ada bantahan, sayang. Ingat, kalau saat ini kamu makan bukan buat diri kamu sendiri, tapi buat anak kita juga. Jadi porsinya harus 2 kali lipat. Tidak ada lagi yang bisa Kayla lakukan selain mengiyakan perkataan suaminya. Dia memakan seluruh makanan yang Vano ambilkan untuk dirinya. Walaupun makanan tersebut terasa cukup enak, tapi tetap saja Kayla tidak berselera jika harus memakannya terlalu banyak. Vano tersenyum merekah melihat sikap penurut sang istri. Karena Kayla sudah melakukan hal yang ia perintahkan dengan baik, Vano pun berniat memberikan reward untuk istrinya itu. Karena istriku sudah sangat baik dan penurut, maka nanti aku akan membelikan kamu es krim yang kamu inginkan. Beneran, Mas? Kedua bola mata Kayla berbinar mendengarnya. Vano mengangguk pelan. Ya, kamu senang kan, sayang? Sepertinya tanpa harus bertanya pada Kayla, dia sudah tahu sendiri jawabannya seperti apa. Kayla mengangguk semangat. Aku mau 2 cup ya, sayang. Vano mengangguk saja. Yang penting istrinya itu senang dan kebutuhan nutrisinya sudah terpenuhi, maka ia akan menuruti segala yang istrinya itu inginkan. Setelah beranjak dari restoran, Vano langsung saja mengajak istrinya menuju sebuah toko es krim yang jaraknya tidak terlalu jauh dari restoran. Setibanya di sana, Kayla meminta hal yang sudah Vano janjikan tadi kepada dirinya. Aku mau es krim rasa vanila dan strawberry, sayang. Vano mengangguk pasrah. Dia segera memesankan es krim untuk Kayla, sementara istri kesayangannya itu menunggu dengan tenang di kursi yang tersedia.